Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda dengan NPM 2115310046. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Khalilul Qolik, SE, SHMH, selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Perilaku Organisasi, Sikap dan Kepuasan Kerja. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada A, sikap. Pengertian sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Untuk benar-benar memahami sikap, kita harus mempertimbangkan karakteristik fundamental mereka. Sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Sikap tidak dibawa sejak lahir, berarti manusia dilahirkan tidak membawa sikap tertentu pada suatu objek, oleh karenanya maka sikap terbentuk selama perkembangan individu yang bersangkutan. Karena terbentuk selama perkembangan maka sikap dapat berubah, dapat dibentuk dan dipelajari, namun kecenderungannya sikap bersifat tetap. B. Sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap terbentuk karena hubungan dengan objek-objek tertentu melalui persepsi terhadap objek tersebut. C. Sikap dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek. Bila seseorang memiliki sikap negatif pada satu orang, maka ia akan menunjukkan sikap yang negatif pada kelompok orang tersebut. D. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Jika sikap sudah menjadi nilai dalam kehidupan seseorang, maka akan berlangsung lama bertahan. Tetapi, jika sikap belum mendalam dalam diri seseorang, maka sikap relatif dapat berubah. E. Sikap mengandung perasaan atau motivasi. Sikap terhadap sesuatu akan diikuti oleh perasaan tertentu, baik positif maupun negatif. Sikap juga mengandung motivasi atau daya dorongan untuk perilaku. 1. Apa saja komponen utama sikap? Ada 3 komponen utama dari sikap yang lebih dikenal dengan komponen A, B, C, yaitu A. Komponen affection atau efektif, segmen emosional atau perasaan suka atau tidak suka terhadap objek sikap. B. Komponen behavior atau perilaku, yang menyatakan niat untuk atau berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. C. Komponen kognitif atau kesadaran, segmen opini di mana komponen ini menyatakan keyakinan dari sikap. 2. Apa sajakah sikap kerja yang utama? Penelitian dalam perilaku organisasi berhubungan dengan 3 sikap. A. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. B. Keterlibatan pekerjaan. Keterlibatan pekerjaan adalah mengukur sampai di mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. C. Komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. B. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atau karakteristiknya cukup luas. Penilaian seorang pekerja atas kepuasannya terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen berbeda. Kepuasan orang dalam pekerjaannya dapat dilihat dari faktor 1. Skor, 2. Jumlah exposure. Kepuasan kerja berkolerasi positif dengan kepuasan hidup. Sikap dan pengalaman hidup akan tertumpu dalam pendekatan dan pengalaman kerja. Dampak pekerjaan yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama ada keluar, yang kedua ada suara, yang ketiga ada kesetiaan, dan yang keempat ada pengabdian. Hasil yang lebih spesifik dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Kepuasan kerja.
Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja pekerja yang bahagia. Yang kedua, kepuasan kerja dan OCB pekerja. Yang ketiga, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Keempat, kepuasan kerja dan absen pekerja. Kelima, kepuasan kerja dan perputaran kerja. Ketidakpuasan dalam bekerja. Yang pertama ada kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja para pekerja yang tidak menyukai lingkungan yang akan merespon meskipun tidak selalu mudah untuk meramalkan secara pasti bagaimana. Kedua, manajer sering tidak paham apa yang dipikirkan manajer mengenai apa yang dirasakan pekerja dapat mempengaruhi hasil akhir dalam lokasi lisensi kecil, sebagaimana di perusahaan besar. 3. Bagaimana cara mengukur kepuasan kerja? Mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penilaian tunggal secara umum dan nilai penyajian akhir yang terdiri atas sejumlah aspek pekerjaan. A. Objective Survey. Yang pertama ada Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. Yang kedua ada Job Description Index atau JDI. Yang ketiga ada Net Satisfaction Questionnaire atau NSQ. B. Descriptive Survey. Survei ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. 4. Seberapa puas individu dengan pekerjaan mereka? Berbagai studi independen yang diadakan di antara para pekerja AS selama 30 tahun terakhir pada umumnya menunjukkan bahwa mayoritas pekerja merasa puas dengan pekerjaannya. Rata-rata individu merasa puas dengan pekerjaan mereka dengan kerja itu sendiri, dengan pengawasan dan rekan kerja mereka, namun mereka cenderung tidak begitu puas dengan bayaran dan peluang promosi yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Robbins, 5 dimensi kepuasan kerja yaitu yang pertama ada pekerjaan itu sendiri, yang kedua upah dan promosi, yang ketiga kondisi kerja, yang keempat rekan kerja, penyelia dan atasan, dan yang kelima ada kesesuaian antara pekerja dan kepribadian. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah yang pertama ada sikap, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada kemampuan, yang keempat ada persepsi, yang kelima ada pembelajaran, yang keenam ada perilaku individu, dan yang ketujuh ada motivasi. Bagaimana karyawan yang puas dan tidak puas mempengaruhi sebuah organisasi? Ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka, dan ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Sebuah kerangka teoritis dalam memahami konsekuensi dari ketidakpuasan yaitu A. Keluar, B. Aspirasi, C. Kesetiaan, D. Pengabdian. Yang terakhir ada kesimpulan. Sikap karyawan memberikan masalah potensial dan mempengaruhi perilaku. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses. Tetapi, bukti menyatakan upaya yang manajer lakukan untuk meningkatkan sikap pekerja mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi dan laba. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.